Man 'ala jariyataini aw wahidah. Bab yang menjelaskan tentang ala. Ala ini bisa kita terjemahkan adalah orang yang mengayomi, orang yang mentarbiyah, membesarkan, mendidik. Jariyataini adalah dua anak perempuan, aw wahidah atau satu. Artinya hadis yang akan kita bacakan nanti ini menunjukkan keutamaan orang tua yang memiliki anak perempuan, baik itu satu, dua, apalagi lebih. Satu saja anak perempuan yang dia miliki, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-76, 76, 77 dan 78. Ada 3 hadis. Nanti akan kami ulangi karena di setiap hadis yang 3 akan kita bacakan ini memiliki redaksi yang sedikit berbeda. Dengan itu nanti kita akan paham apa tugas kita sebagai orang tua tatkala kita memiliki anak perempuan. Kalau kita tidak memahami 3 hadis ini nanti, percuma kalau kita punya anak perempuan, kita tidak mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Tapi kalau kita betul paham nanti 3 hadis yang akan kita bacakan ini, lalu kita amalkan, Masya Allah, anak perempuan itu akan menjadi penolong bagi kita nanti pada hari kiamat. Baik, kami bacakan hadis yang pertama dulu, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man kana lahu thalasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalasu banatin, siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan? Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan? Wasabara alaihinna, dia bersabar di dalam membesarkannya, dalam mendidiknya, dalam menafkahinya. Artinya ada kesabaran di sana. Kalau dia tidak sabar, dia tidak masuk dalam hadis ini. Kadang dia mendapatkan tingkah laku anaknya yang mungkin membuat dia jengkel. Dia marahin anaknya, dia pukuli anaknya, dia usir anaknya, anak perempuannya tadi, karena anaknya menjengkelkan. Nah, kejengkelannya ini menunjukkan dia tidak sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang punya 3 anak perempuan tapi dia bersabar. Ini yang pertama, dia harus punya sifat kesabaran. Yang kedua, wa kasahunna, dan dia berikan nafkah berupa pakaian. Dia jaga anak perempuannya itu tetap menutup aurat. Dia belikan pakaian yang dengan pakaian tersebut anak perempuannya dapat menutup aurat. Tapi kalau dia punya anak perempuan 3, 4, mungkin 5, dia tidak perhatian terhadap anak perempuannya ini, apalagi permasalahan aurat anak perempuannya, keluar anak perempuannya dalam kondisi apapun, biasa-biasa aja sama dia. Mau keluar dalam kondisi menutup aurat, mau keluar dalam kondisi tidak menutup aurat, mau keluar berjalan dengan laki-laki siapapun, nggak peduli. Nah, kalau tidak ada kepedulian itu dari orang tuanya, nggak dapat keutamaan ini. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Rasulullah, kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak-anak perempuannya itu nanti akan dapat menjadi benteng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Ini benteng, anak perempuan itu akan bisa membentengi antara orang tua dengan api neraka. Bayangkan. Jadi anak perempuan adalah anak yang luar biasa keutamaan dalam Islam. Karena di awal-awal Islam sebelum datang, bahkan di awal Islam datang, orang-orang kafir Quraisy tidak suka dengan keberadaan anak perempuan. Kayaknya anak perempuan ini sesuatu yang memalukan di tengah-tengah keluarga. Sampai ada orang-orang jahiliyah itu tega
ketika mendengar kabar bahwa yang lahir dari istrinya adalah anak perempuan, dia udah siapkan kuburan. Ini lahir nanti perempuan, diambil anak perempuan, dikuburkan hidup-hidup. Malu. Mereka tuh merasa malu kalau punya anak perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan itu tidak bersalah. Bahkan diberikan motivasi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anak perempuan itu adalah anak yang mendatangkan kebaikan yang besar. Anak itu akan dapat membentengi orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah menceritakan dari temannya. Beliau mengatakan bahwa teman yang bercerita ini adalah teman yang thiqah, artinya teman yang soleh, teman yang jujur, agamanya baik. Dia nggak mungkin berbohong, kata Syekh Abdul Razak. Nah, temannya ini punya kisah yang unik tentang anak-anaknya. Dari istrinya tersebut lahir anak pertama perempuan. Ya, karena memang dia orang berilmu, tidak ada masalah. Alhamdulillah, anak apapun yang diberikan oleh Allah, beliau tetap bersyukur. Kemudian hamil lagi yang kedua, lahir anak yang kedua perempuan lagi. Kemudian hamil istrinya lagi, yang ketiga, lahir perempuan lagi. Ya tentu manusiawi lah, pengen punya anak laki-laki. Ini udah ada yang ketiga, tapi perempuan juga. Kemudian hamil yang keempat, lahir perempuan lagi. Sudah semakin besar nih keinginan temannya tadi itu untuk mendapatkan anak laki-laki. Anak yang ketiga perempuan, anak yang keempat masih perempuan. Kelima hamil lagi, lahir perempuan lagi. Udah semakin besar keinginannya pengen punya anak laki gitu. Kayak mana sih kalau kita lahir anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu pengen ya coba lagi buat dapetin anak laki-laki nih, anak laki-laki. Lahir ternyata perempuan lagi. Pas yang keenam, berharap sekali inilah anak laki-laki. Lalu kemudian terlahir anak keempat itu, keenam itu dalam kondisi perempuan juga. Putus asa. Satu ketika temannya tadi ini tidurlah. Tidur, dalam tidurnya itu dia dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya adalah ketika dia dihadapkan dengan pintu neraka. Jadi dia tidak dilihat neraka itu seperti apa, tapi dalam mimpi itu dijelaskan seperti itu. Nah, di setiap pintu-pintu itu dijaga oleh anak perempuannya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Ketika dia dihadapkan pintu ini, dihalangi oleh anak perempuannya. Dia dibawa dia ke pintu yang kedua, dihalangi oleh anak perempuan yang kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Tersisa satu pintu neraka lagi yang belum dijaga. Yang tadinya keinginan yang begitu besar untuk terlahir anak laki-laki dari istrinya, ketika dia terbangun dari mimpinya, malah yang ketujuh kalau bisa tetap anak perempuan. Artinya apa? Anak perempuan ini bukan anak yang membawa kesialan. Anak perempuan ini adalah anak yang membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang suami istri ketika menikah, harapan mereka ya pertama itu dapat anak perempuan. Kenapa? Karena nanti anak perempuan kalau udah besar bisa bantu ibunya. Berarti kan perempuan itu membawa keberkahan. Maka oleh karena itu Islam sekali lagi menekankan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan perempuan. Bahkan kalau kita jujur, mana yang lebih besar keutamaannya? Anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau secara Islam bahwa anak perempuan lebih besar keutamaannya. Bedanya kalau anak laki-laki ini bisa melanjutkan perjuangan kita. Kalau kita sudah pensiun, gak bisa kerja, harapan kita anak laki-laki kita inilah yang akan menafkahi kita. Kalau perempuan kan, ya udahlah kalau nikah dengan suaminya, dia nggak bekerja lagi, dia ikut dengan suaminya. Paling itu harapan kita kalau punya anak laki-laki. Tapi
Itu kan pandangan duniawi. Ada pandangan yang jauh daripada itu, yaitu akhirat. Ternyata anak laki-laki ini belum tentu bisa menjadi hijab, menjadi benteng yang kokoh nanti bagi kita di akhirat. Karena tidak ada hadisnya. Kalau dia soleh, anak laki-laki ini soleh, berarti dia masuk dalam kategori hadis, siapa orang yang meninggal dunia terputus amal solehnya kecuali 3 hal, termasuk anak yang soleh. Anak yang soleh di sini bukan hanya anak laki-laki. Kalau dikatakan anak yang soleh itu berarti masuk, tercakup di dalamnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau hadis ini jelas mengatakan anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti tidak ada anak laki-laki di sana. Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak ada surah laki-laki, nggak ada. Nggak ada namanya surat laki-laki. Yang ada surah perempuan. Ada nggak surat perempuan dalam Al-Quran? Hah? Surah apa? Surah An-Nisa. Ada surah Ar-Rijal. Surah Ar-Rijal ada? Nggak ada. Surah para laki-laki. Surat para perempuan ada. Surat Maryam. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa anak perempuan itu memiliki keutamaan yang begitu besar di dalam Islam.